Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita kenal sebagai iptek berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan manusia. Nah, iptek telah mengubah sebagian besar cara hidup manusia dari tadinya yang kompleks menjadi simple karena iptek membantu kita dalam setiap pekerjaan kita. Nah, ada banyak sekali penerapan iptek dalam kehidupan manusia, namun saya akan bahas dua, yaitu cloud-based learning dan juga artificial intelligence. Karena dua tersebut adalah hal yang paling dekat dengan saya sebagai masyarakat dan sebagai pelajar. Nah, yang pertama, cloud-based learning. Cloud-based learning atau pembelajaran berbasis cloud adalah pembelajaran atau platform revolusioner sistem pembelajaran. Jadi, cloud-based learning ini membantu sistem pembelajaran di seluruh dunia supaya menjadi lebih efektif. Saya kemarin mendengar debat yaitu mengenai cloud-based learning dan juga AI ini. Nah, dari tim Pro menyatakan bahwa cloud-based learning ini efisiensi. Maksudnya meningkatkan efisiensi pembelajaran. Jadi karena mereka menggunakan satu platform yang dapat digunakan serbaguna dan gampang digunakannya. Jadi ini membantu pelajar dan pendidik untuk bisa berkolaborasi bersama dan juga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua adalah kolaborasi yang dipermudah. Jadi karena mereka menggunakan satu platform yang sama, contohnya seperti Microsoft Teams atau Microsoft 365, jadi kolaborasi yang dilakukan itu menjadi lebih mudah. Contohnya kalau misalnya ada kita kerja kelompok, kita tinggal mengupload satu file Word ke dalam Microsoft 365, lalu kita share linknya ke anggota kelompok kita, dan semua anggota kelompok dapat mengerjakan tugasnya di satu file yang sama. Jadi ini sangat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah soal aksesibilitas yang sangat dipermudah. Jadi karena ini menggunakan satu platform yang sama, aksesibilitas terhadap file-file penting yang digunakan dalam pembelajaran ataupun mengerjakan tugas menjadi lebih mudah diakses dan juga mempermudah
akses tadi dan juga save time atau menghemat waktu. Namun saya juga melihat dari tim kontra menyatakan bahwa yang pertama soal keamanan. Keamanan dari cloud-based learning ini tidak terjamin karena file-file yang kita kumpulkan di satu platform yang sama itu dapat diakses oleh orang lain yang kita berikan akses. Namun orang lain ini bisa menyebarkan file kita tanpa seizin kita. Lalu yang kedua adalah internet dependency, yaitu ketergantungan terhadap internet. Jadi walaupun dengan cloud-based learning ini saya bisa mengerjakan tugas saya di device lain, namun ketika tidak ada internet, saya jadi tidak bisa mengerjakan tugas saya di device manapun. Mau itu di device saya sendiri, device teman saya, PC sekolah, HP saya, ataupun lain-lain. Karena tidak ada internet, maka kita tidak bisa mengakses file-file yang telah dikumpulkan dalam platform cloud-based learning ini. Lalu, yang ketiga adalah kurangnya interaksi tatap muka. Jadi karena dilakukan dalam suatu platform yang sama dan secara online, jadi waktu untuk interaksi tatap muka satu dengan yang lain itu berkurang. Yang dimana sebenarnya waktu interaksi tatap muka ini dapat meningkatkan communication skill kita, public speaking skill kita, dan juga collaboration skill kita yang lebih advance. Beralih ke artificial intelligence, saya juga mendengar beberapa pernyataan dari tim pro dan tim kontra mengenai artificial intelligence. Dari tim pro menyatakan bahwa balik lagi ke efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga yang lain-lain. Karena menggunakan AI ini membantu pekerjaan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita kerjakan dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Lalu yang kedua, poin yang penting adalah save time. Sangat menghemat waktu. Pengalaman saya sendiri ketika saya mengerjakan tugas, saya bisa mendapatkan informasi yang saya mau dengan lebih cepat. Sehingga research yang saya lakukan dapat menjadi lebih efektif dan saya lebih punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah mengenai analisis data yang berlanjut. Karena AI ini diprogram untuk teliti dan cepat dalam memproses informasi. Contohnya seperti contoh simpelnya kalkulator. Kalkulator dapat menghitung angka sekompleks apapun dengan sangat cepat, walaupun manusia sendiri tidak dapat melakukan hal itu. Sama halnya dengan AI dapat menganalisis data dengan lebih cepat meskipun manusia tidak dapat menganalisis datanya dengan waktu yang cepat karena data tersebut kompleks. Jadi manusia butuh waktu yang lebih lama dalam menganalisis data. Namun dengan AI ini manusia terbantu dalam analisis data yang sebenarnya hidup kita ini tidak jauh-jauh dari data. Nah, dari tim kontra menyatakan hal yang sama, yaitu mengenai keamanan. Dengan data-data yang kita upload atau kita berikan ke AI untuk diproses dan diberikan jawaban, hal ini menunjukkan bahwa data-data tersebut tidak tahu kemana, tidak terjamin keamanannya, dan hacker-hacker dapat mengakses data kita dan dipergunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Lalu, yang kedua adalah technology overdependence atau ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Hal ini membuat manusia menjadi lebih malas dan juga tidak kreatif. Kreativitas manusia tidak diasah sehingga kemampuan intelijen manusia atau IQ tidak terasah dengan baik. Padahal Tuhan sudah memberikan akal budi yang baik kepada kita, namun kita tidak gunakan karena kita anggap bahwa AI ini sudah cukup membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah yang saya khawatirkan, yaitu unemployment atau pengangguran. Karena AI ini dapat bekerja dengan seperti manusia, berpikir, belajar, dan bekerja seperti manusia. Jadi ada beberapa pekerjaan simpel di dunia ini yang kemudian digantikan oleh AI atau komputer. Contohnya seperti penjaga pintu tol, penjaga parkir, dan juga bahkan kasir. Nah, hal ini merujuk kepada pengangguran berlebihan. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya menjadi lapangan pekerjaan menjadi suatu hal yang bisa dikerjakan oleh AI sehingga lapangan pekerjaan tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, di atas hal tersebut, hal-hal yang sudah saya sebutkan ini tidak jauh dari perilaku manusia sendiri. Saya
memihak terhadap tim pro di kedua topik. Pada cloud-based learning dan juga AI, saya memihak tim pro karena yang mereka nyatakan benar adanya. Namun, dari tim kontra yang dinyatakan oleh tim kontra, pernyataan-pernyataan tersebut sebenarnya berasal dari manusia sendiri. Bagaimana manusia menanggapi teknologi dan bekerja bersama mereka. Dan menurut saya harusnya manusia bekerja bersama teknologi, bukan teknologi yang bekerja lebih dulu di atas manusia. Jadi menurut saya mau secanggih apapun teknologi itu harus dalam kendali manusia, karena teknologi tidak punya perasaan, tidak punya simpati, empati yang dimiliki oleh manusia, sehingga AI tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak, sehingga mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Sedangkan manusia tidak. Manusia punya akal budi dan perasaan yang bisa digunakan untuk membuat keputusan yang paling cocok untuk sebuah masalah. Sekian, terima kasih.